Selamat malam. Malam ini, aku Kak Riva beserta Kak Mor akan membawakan satu cerita yang diceritakan oleh Robin Bryant dan dipublikasikan oleh Thormont Publication dari Kanada yang berjudul Si Kerudung Merah. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis desa di dekat hutan. Ia bernama Amanda. Kemanapun gadis itu pergi, ia selalu mengenakan kerudung berwarna merah, sehingga orang biasa memanggilnya si kerudung merah. Pada suatu pagi, datanglah seorang menemui ibu Amanda. Ia membawa sepucuk surat. "Aduh nak, nenekmu sakit," kata ibu Amanda setelah membaca surat itu. "Kalau nenek makan sup buahkan ibu, sebentar saja ia akan sehat kembali," saran Amanda. "Betul kamu Amanda," kata ibunya. Maka segera disiapkannya semangkuk sup dan ditaruhnya ke dalam keranjang agar mudah dibawa Amanda. Setelah semua siap, Amanda memakai kerudung merahnya. Ia mencium ibunya dan berpamitan. "Ingat, langsung ke rumah nenek ya," kata ibunya berpesan. "Jangan keluar dari jalan, di hutan juga banyak bahaya." "Jangan khawatir bu," jawab gadis itu riang. "Aku tidak akan kemana-mana kok." Akan tetapi ketika dilihatnya bunga-bunga di hutan, Amanda menjadi lupa akan janjinya. Ia memetik beberapa kuntum di sana dan di sini. Tak lama kemudian, ia sudah berada jauh dari jalan. Ia tidak menyadari adanya seekor serigala. Akhirnya, sampailah ia di tempat penebang kayu. "Hai kerudung merah," sapa orang itu. "Untuk apa kamu di hutan sendirian?" "Aku memetik bunga untuk nenek," jawab Amanda. "Nenekku sedang sakit." "Oh, bagus. Tetapi sekarang sebaiknya kamu kembali ke jalan. Ada serigala yang berkeliaran di sekitar sini," kata si penebang kayu. Dengan diantar si penebang kayu, Amanda kembali ke jalan. Tetapi tak lama kemudian, Amanda melihat kupu-kupu. Diikutinya kupu-kupu itu dan lagi-lagi ia keluar dari jalan. Tiba-tiba muncullah serigala itu. "Hai kerudung merah," kata serigala. "Sedang apa kamu di sini?" Rupanya serigala telah mendengarkan pembicaraan si penebang kayu dengan Amanda. "Aku mau pergi ke rumah nenek," jawab Amanda. "Nenekku sedang sakit." "Wah, lebih baik kamu cepat-cepat kembali ke jalan deh," kata serigala memberi nasihat. "Sebaiknya kamu kuantar sampai ke jalan. Kamu tidak tahu ya, di daerah ini ada seekor serigala jahat yang suka berkeliaran." "Hah? Seperti apa serigala itu?" tanya Amanda. "Wah, serigala itu bertelinga ungu panjang sekali." "Tetapi, di mana rumah nenekmu?" tanya serigala. Amanda memang agak bandel, tetapi ia tahu kok sopan santun. Maka pertanyaan serigala itu dijawabnya baik-baik dan diberitahukannya tempat kediaman nenek. Amanda meneruskan perjalanannya ke rumah nenek. Sementara itu, serigala mendahuluinya lewat jalan pintas. Serigala tiba di rumah nenek dengan napas agak terengah-engah karena ia baru saja berlari cepat. Serigala langsung mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya nenek dari tempat tidurnya. "Kerudung merah, Nek," jawab serigala dengan suara tinggi yang dimanis-maniskan. Anak manis, ayo masuk saja cucuku," kata nenek. Serigala pun masuk. Lalu tanpa memberikan kesempatan untuk berkata sepatah pun, serigala menerkam nenek malang itu hidup-hidup.
Serigala bersendawa penuh perasaan puas. Selanjutnya, dibukanya lemari pakaian nenek dan dicarinya baju tidur yang cocok. Ia memakai kain penutup kepala yang berkerut dan mengoleskan minyak wangi nenek di belakang daun telinganya yang runcing. Setelah berpakaian lengkap, serigala berdiri di depan cermin. Dicobanya meniru suara nenek. Anak manis, ayo masuk saja cucuku. Ia mencoba terus sampai merasa puas. Beberapa menit kemudian, datanglah si kerudung merah langsung mengetuk pintu. Serigala melompat naik ke ranjang nenek dan menarik selimut sampai di bawah hidungnya. "Siapa itu?" tanya serigala dengan suara parau. "Aku, Nek, kerudung merah," seru Amanda. Anak manis, ayo masuk saja cucuku," kata serigala dengan suara yang dibuat-buat untuk menyilakan Amanda masuk. Amanda meletakkan keranjangnya di meja dapur, lalu mencium pipi neneknya. "Kasian," gumam Amanda. "Nenek kelihatan lain sekali. Akan kau siapkan makan siang yang hangat ya untuk nenek?" "Aku senang sekali cucuku," jawab serigala. "Suara nenek parau dan keras," kata Amanda. "Malahan lebih baik untuk menjemputmu cucuku," jawab serigala. "Makanlah ini, Nek, biar nenek cepat sembuh ya," kata Amanda. Dan Amanda pun membawakan semangkuk besar sup. "Ini sup ayam kesukaan nenek." "Terima kasih cucuku," jawab serigala. "Apakah telinga nenek juga sakit?" tanya Amanda yang melihat tonjolan di kain kerudung neneknya. "Mungkin sedikit bengkak," jawab serigala. "Malahan lebih baik untuk mendengarmu manis." Tetapi ketika serigala berkata begitu, baju tidurnya melorot sehingga kelihatanlah moncongnya. "Astaga! Gigi nenek begitu besar." "Malahan lebih baik untuk melahapmu cucuku," jawab serigala dengan mengaum. Dalam sekejap mata, gadis itu sudah menyusul neneknya di dalam perut serigala. Serigala itu bersendawa lagi, lalu berbaring untuk tidur sejenak. Tetapi dalam tidurnya ia mendengkur sangat keras sehingga suaranya terdengar oleh pemburu yang lewat. Rupanya ada sesuatu yang mencurigakan pada nenek si kerudung merah, pikir si pemburu. Ia mengetuk pintu, tetapi serigala itu begitu terlelap dalam tidurnya sehingga ia pun tidak terbangun. Pemburu itu mendorong jendela hingga terbuka. Begitu dilihatnya serigala di ranjang nenek, ditembakkannya senapannya. Seketika matilah serigala itu. Pemburu ingin memastikan bahwa serigala itu sudah mati. Ia mendekat untuk mendengarkan detak jantungnya. Tetapi telinganya malah mendengar suara sayup-sayup minta tolong. Maka dibelahnya perut serigala dan keluarlah Amanda serta neneknya dalam keadaan utuh dan sehat. "Aduh, Nek, tadi aku takut sekali," kata Amanda. "Aku berjanji, mulai sekarang aku akan menuruti nasihat ibu." "Ini pelajaran yang sangat penting bagimu, cucuku," kata nenek. Sesudah itu, Amanda diantar oleh pemburu sampai ke rumahnya. "Oh, sudah pulang kamu, Amanda," kata ibu menyambutnya. "Bagaimana keadaan nenek?" "Sekarang sudah lebih sehat, Bu," jawab kerudung merah dengan tertawa riang. Jadi, pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah: yang pertama, kita boleh berkenalan dengan orang asing, tetapi tetap waspada untuk memberikan informasi personal kepadanya. Dan yang kedua, jagalah selalu perbuatan dan perkataanmu agar kedepannya hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Dan semoga semua itu akan membawakan hidupmu yang lebih baik suatu hari.